wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani. Saya akan membawakan submateri yang berjudul Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja untuk memenuhi tugas praktik pengajaran, psikologi, dan bimbingan. Selamat menikmati. Assalamualaikum anak-anak. Maaf ya, hari ini Ibu telat masuknya. Tadi ada rapat di ruang guru. Nungguin ya? Ya maaf ya, tadi Ibu sudah beritahu ke ketua kelasnya. Mungkin ketua kelasnya belum masuk ya? Oh, masih di kantin. Iya, mungkin lambat sekali untuk memberitahu kepada anak-anak ya. Jadi sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoanya mungkin pertama akan dipimpin dulu oleh ketua kelasnya ya. Ya, silakan ketua kelasnya dipimpin dulu doanya. Jadi setelah kita berdoa tadi, pertama nih Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Mana tahu ada siswa-siswi Ibu yang tidak datang ya pada pagi hari ini. Jadi Ibu akan mengabsen. Tapi karena sepertinya banyak banget siswanya di sini ya, jadi Ibu di sini mau bertanya aja siapa yang hari ini tidak datang. Iya, siapa yang tidak datang? Oh, Siska ya. Apa kabarnya Siska? Kenapa Siska tidak datang? Oh, katanya Siska sakit. Ada lagi yang tidak datang? Sherly. Oh, iya Sherly ya. Iya, tadi Sherly udah chat Ibu, katanya hari ini orang tuanya sakit, jadi dia tidak bisa datang. Oke, jadi yang sakit tadi kita doakan supaya mereka diberikan kesembuhan agar dapat berkumpul lagi bersama kita, dan kita doakan semoga orang tuanya Sherly diberikan kesembuhan. Ya anak-anak sekalian. Oke, amin ya rabbal alamin. Jadi di sini Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembahasan kita pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya Ibu akan menyampaikan dulu judul materi kita pada pagi hari ini, di mana judulnya itu adalah Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja. Jadi kenapa Ibu mengangkat judul ini untuk dibawa masuk ke dalam kelas anak-anak sekalian? Jadi di sini Ibu ingin memberitahu kepada anak-anak Ibu yang tersayang bahwa narkoba itu sangat bahaya sekali, sehingga di sini Ibu ingin memberitahu apa saja dampak serta bahaya baik itu dari fisik, psikis, dan lain-lainnya. Jadi di sini Ibu harapkan anak-anak sekalian tidak tergoda atau tidak mencoba untuk memakai narkoba tersebut. Jadi di sini ada beberapa tujuan pembelajaran yang kita capai untuk dalam materi pembelajaran kali ini ya. Yang pertama itu adalah siswa-siswi Ibu di sini dapat memahami obat-obat terlarang mulai dari narkoba dan sejenisnya. Lalu di sini siswa-siswi Ibu sekalian dapat menunjukkan bahwa dirinya itu bebas dari obat-obatan terlarang. Serta yang ketiga, itu siswa-siswi Ibu sekalian di sini dapat menunjukkan atau menerapkan bahwa dirinya tadi kan telah bebas dari narkoba nih, jadi menerapkan ke kehidupan seharinya ya, bahwa dia itu tidak pemakai narkoba. Jadi Ibu berharap sekali bahwa anak-anak Ibu di sini tidak tergoda untuk memakai narkoba, apapun alasan mereka untuk memberikan narkoba, mau itu gratis, mau itu cuma-cuma atau apa segala macam. Yang pasti narkoba itu adalah suatu hal yang sangat berbahaya. Dunia anak-anak Ibu sekalian di sini terlalu berharga untuk didekati oleh narkoba. Jadi sebelum memakai narkoba, anak-anak Ibu sekalian harus berpikir terlebih dahulu supaya anak-anak Ibu sekalian tidak akan terjerumus ke hal-hal yang tidak baik.
kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu narkoba. Jadi kita sering dengar apa itu narkoba ya. Tapi di balik kata narkoba itu ada singkatannya lagi atau kata lain dari narkoba. Jadi ibu ingin bertanya, kan anak-anak sekalian sering nih mendengar apa itu narkoba ya. Jadi narkoba itu tadi kan ada kata lainnya nih. Menurut anak-anak ibu apa sih kata lainnya itu? Mungkin dari anak-anak ibu sekalian ini ada yang tahu atau pernah mendengar dari saudara, keluarga, dari abang, kakak, mungkin pernah dengar ya. Jadi ada yang tahu anak-anak sekalian? Tidak ada ya? Oke. Di sini kalau anak-anak sekalian tidak ada yang tahu, ibu akan memberitahu. Jadi kepanjangan dari narkoba atau kata lain dari narkoba itu adalah narkotika, psikotropika, dan bahan aditif, di mana ketiga bahan ini sangat berbahaya apabila masuk ke dalam tubuh seseorang. Dan di sini ada pengertian narkoba. Ibu udah ada pengertian narkoba, tapi di sini ibu ingin anak-anak ibu lebih aktif lagi nih. Ada yang tahu nggak apa itu narkoba? Silahkan, siapa namanya? Oh, Tiara ya? Iya. Jadi Tiara, bagaimana pendapat Tiara? Apa itu narkoba? Ya, bahan yang berbahaya. Bahan yang berbahaya bagaimana? Oh, berarti menurut Tiara itu narkoba itu bahan yang berbahaya kalau kita konsumsi. Bisa jadi mabuk gitu ya? Ya, betul sekali jawaban dari Tiara, tapi belum mendekati. Ada lagi yang tahu jawabannya? Nggak ada ya? Oke. Di sini ibu akan melengkapi jawaban dari Tiara tadi. Jadi, narkoba itu adalah suatu bahan atau suatu zat yang bila masuk ke dalam tubuh manusia, baik itu di oral, diminum, dihisap, disuntikkan, pokoknya apapun deh jenisnya yang bisa dimasukkan ke dalam tubuh manusia lah jenis-jenis narkoba ini, dia dapat mempengaruhi suasana serta pikiran dari si pemakai tersebut. Jadi bisa bayangkan kan, kalau misalnya nih si pemakai tersebut terpengaruh, kalau dia tuh kayak mabuk-mabukan gitu ya, dia tuh udah hilang kendali gitu karena setelah memakai narkoba tersebut dia bisa membahayakan orang-orang di sekitarnya. Jadi mengapa narkoba ini dilarang di Indonesia gitu. Jadi sekarang anak-anak ibu udah tahu ini ya, apa itu narkoba. Gimana? Masih ada yang belum paham? Sudah paham ya? Oke. Jadi di sini kita masuk ke topik selanjutnya, yaitu adalah golongan-golongan dari narkotika. Sebagaimana tadi ibu telah menjelaskan bahwa narkoba itu kan narkotika, psikotropika, serta bahan aditif. Namun di antara ketiga ini tadi, ini ada bahan-bahan atau golongan tertentu yang mungkin bisa dipakai oleh para ahli dan dokter. Jadi tidak semua narkoba ini berbahaya, namun harus atas anjuran dari dokter. Jadi yang pertama itu adalah golongan 1. Jadi tujuannya ini untuk ilmu pengembangan serta untuk pengetahuan. Contohnya itu adalah heroin, kokain, dan ganja. Selanjutnya itu adalah golongan kedua. Ini untuk pengobatan serta untuk terapi. Contohnya itu adalah morfin, pedium atau turunan garam lainnya. Selanjutnya itu adalah golongan ketiga, dan ini bisa digunakan untuk terapi. Contohnya sendiri itu adalah garam-garam dari turunan narkotika. Bagaimana anak-anak sampai sini? Apakah anak-anak ibu sekalian sudah mengerti atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada yang bertanya ya. Anak-anak sekalian sudah mengerti sampai narkotika. Next topik kita akan membahas tentang psikotropika. Jadi psikotropika ini ada undang-undang tersendirinya yang mengatur tentang
psikotropika yang digolongkan atas 4 jenis, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Republik Indonesia tahun 1997. Di sini ada 4 golongan yang dimasukkan ke dalam psikotropika, di mana yang pertama ini adalah untuk ilmu pengetahuan dan bisa digunakan untuk terapi. Contohnya itu adalah LSD, ekstasi, serta MDMA. Yang kedua itu adalah dia berkhasiat untuk pengobatan, dan contohnya itu adalah amfetamin serta fensiklidin. Yang ketiga itu dia bisa untuk pengobatan, bisa juga untuk terapi. Yang keempat sama dengan yang ke-1, 2, dan 3 tadi, bisa untuk pengobatan serta untuk terapi juga. Sampai sini ada yang ingin bertanya anak-anak? Atau sudah mengerti nih yang topik kedua kita? Atau ada yang belum jelas, belum mengerti, atau pingin Ibu ulangin lagi? Gak ada ya? Jadi Ibu lanjutkan ke topik selanjutnya. Nah, di sini Ibu akan membahas topik ketiga dari yang ketiga dari yang kita jelaskan tadi, yaitu adalah bahan aditif. Di mana bahan aditif ini dia itu seperti gimana ya, bahan aditif ini sering banget dicampurkan dengan makanan. Jadi dengan kata lain ya, bahan aditif ini bisa mengantarkan penyalahgunaan individu ke dalam pemakaian narkoba, karena dia di sini dimasukkan ke dalam makanan atau ke dalam hal-hal yang sering kita gunakan atau sering kita makan gitu. Jadi di sini ada salah satu dari bahan aditif yang sering sekali kita dengar, yaitu adalah nikotin. Jadi bagaimana anak-anak? Ada yang tahu nikotin itu apa? Ya, silahkan Budi. Jadi tadi pertanyaan Ibu nih, ulang lagi ya. Bukan pertanyaan sih, Ibu hanya menjelaskan. Tapi Ibu ingin tahu apakah anak-anak Ibu di sini sudah tahu apa itu nikotin? Ya, silahkan. Apa itu nikotin? Yang ada di dalam rokok. Ya, benar sekali. Tepuk tangan dulu ya buat Budi. Ya, bagus sekali Budi, jawabannya benar. Jadi, nikotin ini adalah suatu zat yang ada di dalam rokok. Jadi, anak-anak Ibu di sini ada yang merokok tidak? Tidak ada ya. Ya, jadi salah satu penghantar dari kita memasuki penyalahgunaan narkoba itu adalah paling tidak hal-hal yang kecil dulu ya. Sering merokok, mungkin sering makan bakso gitu ya, karena di dalam situ ada zat-zat aditif yang bisa membuat kita terpengaruh oleh penggunaan narkoba. Jadi karena berhubung infokus kita tidak bisa digunakan pada pagi hari ini, padahal Ibu sudah mempersiapkan gambar untuk anak-anak Ibu sekalian lihat. Jadi di sini Ibu akan melihatkan gambar yang sudah Ibu buat. Ya, jadi di sini Ibu ada meletakkan gambar bakso, mie kuning, ada tahu, ada ikan, dan daging ayam. Ada yang tahu nggak kenapa Ibu meletakkan gambar-gambar ini, gambar-gambar makanan yang enak banget di dalam PowerPoint Ibu? Ya, silahkan. Siapa namanya, Nak? Oh, Hafizah ya. Jadi menurut Hafizah, kenapa Ibu meletakkan gambar makanan yang enak ini ke dalam PowerPoint Ibu? Kata Mama Hafizah, kalau di dalam bakso ini ada boraks. Iya, betul sekali ya anak-anak sekalian. Mengapa Ibu meletakkan di dalam makanan yang enak ini di dalam PowerPoint Ibu? Yang pertama itu adalah bakso, di mana bakso di sini ada kita pernah melihat berita bahwa bakso ini mengandung boraks. Jadi dilarang ya penggunaannya atau untuk konsumsi, tapi hanya oknum-oknum tertentu saja yang memberikan boraks ke dalam bakso mereka.
Yang kedua ini adalah mie kuning. Jadi di beberapa tempat atau di pasar mereka menjual mie kuning itu yang setelah diberi formalin agar tahan lama. Begitu juga tahu, ikan, serta daging ayam. Jadi kita harus pandai-pandai memilih gitu ya. Kalau anak-anak ibu sekalian sudah menikah, sudah punya keluarga ya, terutama yang perempuan, harus pandai-pandai nih memilih bahan untuk dimasak ya. Jadi sampai di sini bagaimana? Ada yang sudah mengerti atau masih ada yang ingin ditanyakan lagi dengan ibu? Sudah mengerti ya? Alhamdulillahirobbilalamin. Kalau gitu kelihatannya anak-anak ibu sekalian di sini pada ngantuk ya, capek ya, karena udah berapa menit nih? Udah sekitar 30 menit nih ibu menjelaskan materi. Bagaimana kalau kita sesi ice breaking dulu? Biar ini ya, biar auranya keluar lagi, terus semangat gitu ya mengikuti pelajaran ibu. Nih pelajaran ibu nih sangat penting banget nih buat anak-anak sekalian ya. Jadi kita mulai aja sesi ice breakingnya. Karena tadi kita udah ice breaking, pasti anak-anak ibu semua di sini udah mulai semangat ya, udah mulai nggak malas-malasan lagi nih. Tadi kan udah panjang nih waktu kita sesi ice breaking, masa masih nggak semangat sih belajar dengan ibu? Nih ibu kan materi ibu nih kan seputar narkoba yang sering kalian dengar gitu ya. Jadi di sini gimana? Udah semangat belum? Udah ya? Alhamdulillah. Jadi bisa ibu lanjutkan materi ibu? Bisa ya? Ibu masuk ke dampak penggunaan narkoba. Jadi dampak penggunaan narkoba ini meliputi banyak hal, mulai dari fisik, sosial, serta psikisnya. Sebelum ibu menjelaskan dari anak-anak ibu sekalian, ada yang tahu nggak dampak dari penggunaan narkoba? Boleh itu fisik, sosial, ataupun psikis. Ya, tunjuk tangan. Iya, silahkan tunjuk tangan ya. Perkenalkan dulu namanya siapa. Oh, namanya Bagas. Jadi Bagas mengatakan bahwa dampaknya itu bisa berupa dia ini sering merasa ketakutan, suka marah-marah. Ya, betul sekali. Jadi dampaknya ini bisa berupa mungkin bisa dari fisiknya ya, dia sering marah-marah gitu ya. Jadi ada lagi tidak yang tahu apa dampaknya? Tidak ada ya. Ya, di sini ibu akan menjelaskan dampak-dampak dari penggunaan narkoba ya. Jadi dampak yang pertama itu adalah dari fisik. Dari fisik ini bisa kita lihat kalau dia ini mungkin kalau kita lihat dia itu sering mual, terus dia sering mengeluh sakit kepala, dan juga dampaknya ini bisa membuat dia menjadi mendapatkan penyakit yang berbahaya seperti HIV serta hepatitis B. Yang kedua itu adalah dampak dari sosialnya, yang dimana dampak sosialnya ini itu adalah dia menjadi antisosial, dia tidak akrab dengan teman-temannya, lalu ia juga dikucilkan oleh masyarakat sekitar. Yang selanjutnya itu adalah dampak dari psikis. Jadi yang pertama kali muncul ini adalah ia kehilangan kepercayaan diri, serta selalu dihantui dengan perasaan takut, dan selanjutnya dia juga sering merasakan hal-hal yang aneh pada dirinya. Jadi di sini itu saja dampak dari penggunaan narkoba. Bagaimana anak-anak sekalian? Apakah sudah mengerti? Sudah ya? Oke. Baik, kita lanjut ke next topic. Itu adalah faktor penyebab dari penggunaan narkoba atau seseorang itu terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Di sini ada 5, yaitu internal, keluarga, teman sebaya, lingkungan, serta pergaulan. Ada tidak yang tahu faktor penyebabnya itu seperti apa?
Itu tadi sudah Ibu jelaskan di mana ada internal, keluarga, teman sebaya, lingkungan, dan pergaulan. Jadi dari kelima ini itu ada lagi bagian-bagiannya. Ada yang tahu tidak? Ya, silahkan. Perkenalkan namanya. Oh, Siska ya. Berarti menurut Siska itu adalah kurangnya kasih sayang serta dorongan keinginan dari dalam dirinya sendiri. Baik itu termasuk ke dalam faktor lingkungan individu, internal tadi ya, internal serta keluarga. Oke, baik, bagus sekali ya jawaban dari Siska tadi. Beri aplaus dulu. Nah, dimana Ibu akan menjelaskan nih beberapa faktor yang menyebabkan seseorang itu terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Dimana pertama kali itu adalah faktor internal, dimana faktor internal ini berasal dari dalam diri seorang individu tersebut. Rasa keingintahuan, rasa ingin coba-coba, serta rasa tergiur ingin memakai gitu ya. Yang kedua itu adalah faktor dari keluarga. Jadi seorang individu yang kurang merasakan kehangatan dari kedua orang tuanya, bisa disebut juga dengan broken home ya, itu menjadi lebih antusias untuk menggunakan narkoba karena menurut dia narkoba itu adalah teman terbaik dalam hidupnya. Yang selanjutnya itu adalah faktor teman sebaya. Jadi faktor teman sebaya ini apa sih gitu ya? Pasti anak-anak ibu semua pada bertanya nih. Faktor teman sebaya ini bisa meliputi dari teman-teman dekat kita sendiri. Contohnya kita punya teman, dia sebagai pengedar dan pemakai aktif. Jadi pasti kita merasa kita juga ingin mencobanya dan ingin sekali tergiur. Jadi faktor teman sebaya dengan faktor internal ini saling berhubungan. Ketika faktor internal sudah bertemu dengan faktor teman sebaya, terjadilah seorang individu tersebut menyalahgunakan narkoba. Jadi yang selanjutnya itu adalah faktor lingkungan. Jadi faktor lingkungan ini bisa dari lingkungan keluarga, teman dekat, teman sebaya, atau lingkungan sosial gitu ya. Yang selanjutnya itu adalah faktor dari pergaulan. Jadi sering kita dengar nih ya, kalau nggak pakai lo nggak gaul gitu ya. Jadi karena kita dengar dari kata-kata teman tersebut, timbullah rasa keinginan kita untuk mencoba-coba hal tersebut. Jadi menurut ibu seperti itu. Adakah anak-anak ibu sekalian yang ingin bertanya? Ya, silahkan. Pertanyaan ya. Berarti pertanyaannya dapat ibu simpulkan bahwa ada seorang siswa, dia itu ada seorang pendiam ya, pendiam di kelas. Dia tidak punya teman, bisa tidak dia terjerumus ke dalam pemakaian atau penyalahgunaan narkoba gitu ya. Sementara dia tidak mempunyai teman atau sahabat di sekolah seperti itu. Jadi di sini ibu ingin menanggapi nih pertanyaan dari anak ibu. Jadi pertanyaannya itu, bisa tidak anak tersebut terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba? Kalau jawaban dari ibu tentu bisa, karena tadi sudah ibu jelaskan bahwa faktor-faktornya itu bisa berupa dari luar dan dari dalam. Jadi kalau misalnya dia itu adalah siswa yang pendiam di sekolah, bukan berarti dia siswa yang pendiam di rumah atau di lingkungan sekitarnya. Kalau penyalahgunaan narkoba itu atau dia diiming-imingi oleh teman-temannya, tapi kita kan tidak tahu teman-teman di lingkungan sekitarnya ya, atau oleh orang-orang di dekat lingkungan sekitar dia, kita bisa melihat dia pendiam di sekolah tapi tidak di lingkungan sekitar. Jadi kesimpulan ibu, dia bisa terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba karena penyalahgunaan narkoba atau faktor dari penyalahgunaan narkoba bukan hanya di lingkungan sekolah saja, tapi bisa di lingkungan sekitar, lingkungan masyarakat, lingkungan rumah, dan lain-lainnya. Jadi begitu menurut ibu. Bagaimana, sudah mengerti? Sudah ya? Oke, baik. Ya, di sini ibu akan menjelaskan upaya pencegahan dari
eh, dari lingkungan keluarga. Jadi yang pertama itu lingkungan keluarga harus memberikan kasih sayang yang cukup bagi anak-anaknya agar anak-anak tersebut tidak terjerumus ke dalam narkoba tersebut. Yang selanjutnya itu adalah upaya pencegahan di dalam masyarakat. Bagaimana nih masyarakat sekitar agar mencegah remaja-remajanya untuk penyalahgunaan narkoba. Yang pertama itu adalah mengikut sertakan remaja tersebut dalam pengawasan undang-undangan tentang narkoba. Yang kedua itu adalah melakukan penyuluhan narkoba minimal itu 2 kali sebulan atau 3 kali sebulan. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi Ibu akhirnya sudah selesai juga ya anak-anak. Dari tadi sudah pada nguap, sudah pada ngantuk ya. Udah lebih dari 50 menit nih Ibu bercerita. Pasti sudah dapat disimpulkan ya. Nih bagaimana? Ada yang ingin bertanya nih dari materi awal sampai materi akhir? Sudah mengerti semua ya? Baik. Jadi ada yang ingin menyimpulkan tidak? Tidak ada. Ya udah, di sini Ibu saja yang menyimpulkan. Jadi kesimpulan Ibu dari seluruh materi yang sudah Ibu jelaskan tadi bahwa narkoba ini adalah suatu hal yang sangat berbahaya atau suatu bahan yang sangat berbahaya apabila dia masuk ke dalam tubuh seorang individu atau seorang makhluk hidup, maka mereka akan mendekati sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibu sangat berharap kepada anak-anak sekalian bahwa kalau ada teman-teman atau orang di sekitar kalian yang menawarkan bahwa narkoba itu adalah suatu hal yang membuat kalian berimajinasi dan sangat enak, kalian tolak saja, bilang saja hidupku terlalu berharga untuk menggunakan narkoba tersebut. Ini begitu ya. Jadi narkoba itu bukan suatu hal yang main-main. Dampaknya juga sangat besar sekali dirasakan oleh kita sebagai pemakainya dan orang lain, seperti orang-orang di lingkungan kita sekitar. Baik, kalau begitu Ibu mengucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak Ibu sekalian yang sudah mendengarkan Ibu dari awal sampai akhir tadi. Berarti ini udah pertemuan kita yang keempat ya. Ya, selanjutnya lagi nanti Ibu akan infokan jam berapa kita akan masuk. Ya. Mungkin kita masuknya agak dipercepat ya, karena ada rapat guru hari Kamis. Jadi mungkin hari Rabu siang jam 2 Ibu akan masuk nih, dengan topik yang berbeda pastinya ya. Baik, kalau begitu tadi awalnya kita memulai dengan doa. Jadi berakhir dengan materi pada pagi hari ini kita tutup dengan baca doa juga. Tadi sudah dibawakan oleh ketua kelas, sekarang oleh wakil ketua kelas. Silahkan wakil ketua kelas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, kalau begitu Ibu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nih 2 kata dari Ibu nih ya untuk anak-anak sekalian. Jauhi narkoba, dekati Allah Subhanahu wa taala.